40 hari meninggalnya Gus Dur. Kami perjalanan ke sana dan mampir-mampir ke tempat-tempat peziarahan juga panjang. Nah, selamat datang di salah satu komunitas di FKUB Kebersamaan. Nah, FKUB Kebersamaan itu namanya singkatannya dari Forum Kebersamaan Umat Beriman. Nah, beriman. Ya, semula kami ketika belum ada ketika belum ada lembaga yang resmi ya, di FKUB Kebersamaan ini, kami namanya Forum Kebersamaan Umat Beragama. Tapi setelah adanya dari Kemenkumham itu, sehingga kami merubah nama menjadi beriman, karena kami menyadari bahwa kalau beragama, teman-teman dari penghayat kepercayaan sudah masuk di sana. Tapi kalau beriman, penghayat kepercayaan juga punya iman, sehingga masuk terangkum di sana semua. Nah, dan beriman itu pasti beragama, tapi kalau beragama belum tentu beriman. Itu yang kami pergumulkan bersama, karena lagi-lagi beragama itu ketika kita mendaftarkan itu ditolak karena sudah ada nama yang FKUB kerukunan itu B-nya itu beragama. Nah, sehingga kita mengajukan beriman sudah diterima. Itu yang menjadikan kami ini. Nah, terima kasih untuk kedatangan di FKUB Kebersamaan ini yang kami tidak duga dan nyana. Setelah malam kami mendapatkan kabar bahwa akan ada kunjungan dari BKPUB dari Jakarta yang akan survei, salah satunya di Klaten ini. Kami merasa terhormat dan bangga ketika mendapatkan kunjungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin perkenalkan kami yang datang pada saat ini, yang sebenarnya tadi banyak, tapi ada beberapa yang sudah pulang karena perkiraan datanya jam 4 sehingga ada pulang. Sekretaris kami sudah pulang, Pak Pradewa, kemudian Pak Parman yang Ketua Parisade Hindu Dharma di Klaten yang tadi di sini punya komplek ini sudah kondur karena harus ada kegiatan di salah satu komunitas di Jiwan sana, di Prambanan ke barat sana. Kemudian Bu Farida juga sana ya, bersama di sini. Pak Wayan juga salah satu pamit karena seharian dia ada kegiatan sehingga harus mengistirahatkan tubuhnya ya, karena nggak bisa diforsir, baru pemulihan Pak Wayan. Dan juga teman-teman yang lain belum bisa bersama dengan kita. Yang ada di sini penasihat kami Pak Pendeta Hano Sakino, ini penasihat FKUB Kebersamaan sekaligus FKUB Kerukunan. Beliaunya ini punya kaki dua, kaki di pemerintah dan kaki di Pakitab. Kemudian Gus Marjuki itu juga salah satu penasihat dari unsur Muslim. Ya. Di Ansor yang punya komunitas di pondok pesantren di Wonosari ya. Wonosari Klaten, bukan Wonosari Gunung Kidul, itu Jogja. Tapi itu Wonosari di Klaten. Nah, kemudian pengurus yang lain, saya sebagai ketua FKUB Kebersamaan di periode ini. Kemudian dari penghayat kepercayaan, lajeng dari Hindu. Saya dari penyangga sini kan. Oh, penyangga sini. Ya, anak Pak Parman udah
pergi tadi. Oh nggih. Saya yang gapura di sini. Betul, Ya, dari komunitas itu. Kemudian Ibu siapa? Saya lupa nama. juga berada di sini. Kemudian tulis itu dari unsur Buddha. Ya. Kemudian Pak Slamet. Pak Slamet, Ya. itu juga di komunitas ini. Dan mungkin ini yang bisa menemui Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Mohon maaf kami tidak bisa lengkap menemuinya karena memang sudah ada agenda kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian Gusjas juga salah satu penasihat, koordinator penasihat dari kami yang pada saat ini juga tidak bisa datang karena masa pemulihan gitu. Nah, ini keberadaan kami FKUB Kebersamaan Bapak Ibu yang berdiri di tahun 1998. Kami sebenarnya sebuah organisasi cair, yaitu Sinten Remen. Siapa yang mau silahkan bergabung gitu. Dan untuk pendanaan Sami urun. Siapa yang pengen urun ya silahkan urun, nah, Samirun kami. Nah, sehingga sampai saat sekarang ini sistemnya juga begitu. Jadi dari setiap komunitas tidak ada iuran pasti wajib di tiap bulannya. Hanya kalau kita itu ada kegiatan momen yang agak besar, baru kita mengumpulkan, yuk kita mencari dana, kemudian baru itu terlaksana. Dan biasanya memang terlaksana karena dukungan dari teman-teman lintas iman dan juga para pengusaha yang mereka juga beriman beragama mendukung kegiatan kita. Nah, memang sekarang ini kami sedang diberikan tugas tanggung jawab sekarang ini oleh teman-teman dari FES, kemudian Paritas Institut dan Kemenko PMK dalam programnya moderasi beragama melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, ini sedang proses, jadi belum berjalan Bapak Ibu. Nah, baru nanti tanggal 6, 7, 8 Desember itu akan launching salah satu programnya, yaitu Kamulyaning Tirto yang ada di Desa Jeblok. Desa Jeblok itu tadi sebelah dari Umbul Ponggoknya ini. Jadi Kamulyaning Tirto itu Tirto air nih. Tirto air, jadi memuliakan air. Ya, memuliakan air itu kita harapkan nanti jadi momen tiap tahun yang diselenggarakan tiap tahun oleh kabupaten yang nanti akan dilaunching oleh Kementerian PMK, berikutnya PMK tanggal 6, 7, dan 8 yang akan datang. Tapi nanti akan menjadi momen tahunan di tanggal 14, 15, 16 November. Karena kenapa sekarang ini tidak November? Karena November itu sedang ada pilkada. Jadi itu diundur di bulan Desember. Nah, kalau di Jatinom itu ada yang namanya Yokowiyu, yaitu sebar apem. Ya, ini kita sedang akan merancang di Jeblok ini ada Kamulyaning Tirto momen tiap tahunnya. Nah, kami memang menjadi salah satu dari pilot projectnya Kemenko PMK. Salah satunya di Desa Jeblok, Kabupaten Klaten, dan yang satunya itu ada di Deli Serdang. Itu jadi pilot project untuk moderasi beragama melalui pengembangan ekonomi. Nah, sehingga mulai tahun ini kami mempunyai badan usaha yang namanya BUMA, Badan Usaha Moderasi Beragama Kebersamaan. Nah, ini akan berjalan ketika nanti sudah ada launching dari pemerintah. Ya, mohon doanya supaya FKUB Kebersamaan ini benar-benar dalam pelayanannya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin ini karena pengenalan ya, kami hanya
menyampaikan sedikit saja supaya besok apa menjadi penasaran untuk datang ke sini dalam rangka berkunjung ya Pak ya. September yang akan datang. Oh, September ya? Tanggal berapa tuh? 18. Oh, 18, 19, 20. Nah, Pak Pendeta Yosea itu dulu pernah datang ke sini ketika kami itu mengadakan temu nasional 2016 FKUB di 2016. Itu juga di bulan November karena pada saat itu juga kita ditutup di dalam perayaan Hari Toleransi Nasional. Itu di Panti Semedi di Tujuan. Kita lewati gor belakang. Nah, inilah keberadaan kami Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian. Dan mungkin ada maksud tujuan dari Bapak Ibu ke sini, monggo kami persilahkan siapa yang akan mendiko, siapa yang akan berbicara sebagai jubir atau kepala sukunya. Terima kasih untuk Sambil diminum loh. Iya. waktu yang diberikan, dan sebelumnya nyuwun sewu, nyuwun duka, nyuwun ngapura. Jadi memang planning kami, apalagi ketika Pak sopir dari Jakarta, kami sedikit cerita riwayat perjalanan dengan harapan ketika dapat informasi sampai di Pekalongan kira-kira 3,5 jam, sehingga kalau berangkat jam 6, setengah 10 itu pasti sudah sampai di Pekalongan. Sampai di Pekalongan kami memang punya agenda untuk ada pertemuan dengan Habib Lutfi. Dulu kami pernah berjanji akan ketemu, dan juga nampaknya teman-teman juga pengen ada silaturahmi, ya kunjungan religi juga sekaligus anggang sana, tukar pengalaman, saya pikir menjadi hal yang penting. Nah, tapi nampaknya kami memang harus nunggu. Jadi sudah banyak yang antri. Kami sampai jam 10:04 ya, atau hampir jam 11 lah. Ya, tetapi dengan menunggu, akhirnya kami semula dijanjikan itu setelah luhur. Wah, kalau setelah luhur itu kesininya kesiangan. Jadi ketika kami pamit jam 11:30 mau melanjutkan perjalanan, dipanggil. Karena dikasih tahu bahwa memang ada teman-teman dari Jakarta yang datang pengen ketemu, kami balik lagi, kemudian baru bicara dan pasti ngobrol juga, menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk nanti butuh juga waktu, sehingga mungkin hampir jam hampir jam 1 kami baru keluar dari pesantren dari Pak Habib gitu. Nah, itu yang agenda kami menjadi, wah ini sampai di Boyolali pasti berproses juga ini. Nah, itu yang plus juga dengan tentu makan siang khususnya jadi mundur, dan kami minta maaf. Jadi yang semula kami menjanjikan jam sekawan, dan terus jadi mundur jauh sekali gitu ya. Mas Wahyu, sekali lagi kami minta maaf dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Memang sebelum saya berkomunikasi dengan Pak Ketua, Pak Wahyu, saya biasa koordinasi komunikasi dengan ini Bapak saya, tetapi juga sekaligus Mbak saya. Pak Harno ini kami biasa manggilnya Mbak karena sesepuh juga di dalam KP73. Jadi sudah lama emeritus, dan kami baru kemarin yang saya dengar. Nah, jadi kami memang termasuk ketika kami FKUB di Jakarta Timur mengadakan perkunjungan, kami juga dan
kontak dengan dijembatani oleh Pak Pendeta Harno sehingga bisa berjalan, dan juga teman-teman menyampaikan terima kasih ke FKUB. Nah, nampaknya satu pengalaman itu, kemudian yang kedua juga terkait dengan pengalaman 2016 ketika saya presentasi dan juga melaporkan hasil pertemuan pada perayaan Hari Internasional Toleransi Internasional dan juga kepiaan atau peresmian, nampaknya peresmian kehadiran FKUB setelah yang Harno ini plat Merah. plat hitam. Plat hitam itu punyanya sendiri, plat hitam itu swadaya lah, kayak begitu ya, sama lah dengan WKPUB gitu. Jadi kami memang itu jadi kenapa WKPUB ini kami tidak ke plat merah. Yang pertama sudah ada yang mewakili dari plat merah, kemudian yang kedua pertemuan waktu itu saya pikir memang cukup mengesankan, dan juga dengan perkembangan Kabupaten Klaten itu kami melihat bahwa nggak lepas dari forum-forum itu. Nah, ini sedikit mengawali latar belakang kami kenapa kami ingin berkunjung ke Klaten, dan kami mengawali dengan survei terlebih dahulu. Nah, lalu kami akan memperkenalkan teman-teman yang pada saat ini hadir survei. Saya Pendeta Hosea selaku Ketua Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. Sekarang setelah legal, kami memiliki nama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Bersama karena beragama. Nah, tadi sama seperti di sini sudah ada forum kerukunan umat beragama, itu biasanya di Kumham itu pasti akan tercancel. Ini sudah ada namanya, akan tempukan gitu, dan di Kemenak atau KUB ini kan di bawah juga Kemenak melalui Kespakpol, sehingga itu yang membuat kami ketika semula bernama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama, lalu akhirnya keluar legalitas kami belum lama setelah kami berdiri seperempat abad, hampir seperempat abad, itu baru Desember ya Pak Tik. Di Desember kemarin dan Januari kami sosialisasikan resmi kami memiliki legalitas. Ada latar belakangnya, sehingga tapi bernama bukan lagi belakangnya beragama, tetapi juga bersama. Peluangnya bersama begitu. Jadi bersama komunitas beriman. Jadi sebenarnya kami sosialisasikan esensinya tidak berubah. Jadi juga terkait dengan itu kegiatannya pun juga tidak berubah. Hanya nama pun ini karena terkait dengan legalitas yang harus segera kami upayakan. Ini sedikit latar belakang yang tadi nampaknya juga memiliki pengalaman yang sama. Ini kalau komunitas kami mendengar, mereka belajar betul bahwa pengalaman ini bukan hanya kami mengalami seperti itu, dan beberapa lembaga-lembaga di dalam hendak mendaftarkan ke Kumham itu ketika namanya berbenturan dengan yang sudah ada, itu pasti tercancel, itu pasti dibalikkan itu, untuk menambahkan nama yang lain gitu. Nah itu tentu kemudian kita akan mengambil nama seperti tadi yang mendekati itu, dan yang memiliki eksistensi sama. Nah ini sedikit ya pengalaman sama gitu ya, menarik ini dengan FKUB plat merah, FKUB kebersamaan plat hitam ya, FKUB kebersamaan di Klaten yang juga memiliki pengalaman bersama. Nah, kami perkenalkan terlebih dahulu FKUB, dan kemudian saya selaku Ketua Umum Pendeta Hosea Sudarno, saya dari Klaten, dari Gereja Jawa,
sehingga sering ketemu. Dan saya dari Kerajaan Yellow River, Kali Kuning. Nah, jadi Kecamatan Seragu, Mentong. Di sebelah kanan menika anggenan kula. Bukan rumah saya, itu rumahnya orang tua saya. Jadi, saya tinggal di situ. Dan bapak saya yang ngubur yang Harno dan teman pendeta yang lain. Ketika saya baru 1 bulan jadi pendeta, bapak saya karena sakit dipanggil. Lalu ini Pak Seku, sekretaris umum kami, itu dari Solo, juga Jawa, orang Jawa, tetapi dari GKI. Kemudian yang berambut putih ini, Dari Pak ya, ini Ganjarnya BKPUB. Kami dapat Ganjar. Bapak Sudibyo Karyadi, beliau ketua Badan Pengawas BKPUB, dan sebenarnya juga punya saudara di Kongo ya. Jatino. Dari sana. Oh, itu beliau dari Gereja Kristen Pasundan. Oh, belum pindah ya? Ya, dari GPIB Nazaret. Galilea. Oh, Galilea. Jati Asih sampai Asih. Oh, pantesan di Pasundan saya cari nggak ada. Oke, sudah dari GPIB. Kemudian sebelahnya ini saya nggak tahu, terlihat muda, garang atau sudah tua gitu. Tapi inilah wakil ketua umum kami, beliau sekaligus yang mengampu sesepuh sebagai ustadz di pondok pesantren Inggris. Pondok pesantren Inggris itu pondok pesantren yang kami coba dirikan bersama dengan orang tuanya beliau ketika menjadi wakil ketua. Orang tua Gus Hafaz, Ustadz Hafaz ini orang tuanya dulu wakil ketua kami, yang kemudian kami mendirikan pondok pesantren karena dukungan itu kebanyakan dari luar, dan nampaknya ada usulan apakah mungkin dalam pendidikan mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Disambut dengan senang, dan itu yang membuat pondok pesantren namanya pondok pesantren As-Salam, tapi karena pengantarnya pakai bahasa Inggris dalam pelajaran, lalu lebih terkenal dan bernama Pondok Pesantren Inggris As-Salam. Ini letaknya tidak di Jakarta, tetapi di Gunung Glis, Pasir Angin, Ciawi, Bogor. Ya. Nah, Gus Hafaz ini yang melanjutkan dan mendampingi pondok pesantren tersebut. Sudah berapa, hampir 1 tahun atau lebih ya? 3 tahun mungkin. Kami membuka Pandemi. di Cianjur, ya, hampir 1 tahun ya, atau sudah lebih? 3 tahun ya, sudah pandemi. Dengan harapan model yang sama itu menjadi ada di Cianjur, dan sedikit pondok pesantren ini menjadi tempat untuk kami membangun kebersamaan. Jadi banyak gereja-gereja itu ketika mereka habis katekisasi itu mereka ada live-in. Salah satu live-in yang dilakukan di pondok pesantren untuk mengenal, melihat, memahami lebih jauh, belajar lebih jauh tentang kebersamaan, keberagaman, dan hidup dalam pluralitas dalam perbedaan yang ada. Ini Gus Hafaz. Kemudian ya, yang menghadapi kamera ini anggota dari bidang, salah satu bidang kami, bidang humas dari WKPUB multimedia. Ini namanya Pak Irfan.
Evan Siregar. Jadi kami butuh sesuatu yang segar-segar begitu. Karena multimedia itu kadang-kadang nggak mudah. Jadi komunitas kadang-kadang kalau tidak bisa mengeksplor itu tidak dikenal orang, dan juga tidak mudah untuk mengenal orang juga, sehingga kami sangat membutuhkan itu. Pak Irfan ini anggota dari Humas yang menangani masalah media. Beliau dari gereja Katolik Santa Ana yang dulu pernah ada bom meledak itu, dan beliau dari Tapanuli. Jadi keberagaman kami memang bukan hanya lintas teman tapi juga suku, kemudian ras juga. Iya. Lalu ini Pak Fran, kemudian di sebelahnya ini Ibu Trias. Ibu Trias ini orang Jawi, beliau dari Muslim juga. Kalau di Klatennya di mana Bu Trias? Gelanggu. Iya. Nah, Bu Trias ini dari Gelanggu. Beliau ini aktif di PKK tingkat kecamatan dan juga beberapa kecamatan. Di WKPUB kami ada pelayanan di bawah bidang sosial kesehatan, itu salah satunya kegiatan Soskes Aisyah, yaitu Anak Indonesia Sehat, upaya untuk melakukan pelayanan mengentaskan gizi buruk di masyarakat. Bapak Ibu perso di Jakarta di tempat-tempat yang padat itu mengerikan sekali keberadaan mereka karena kurang gizi. Nah, setelah Pak Wali Kota tahu, memberikan tambahan juga. Ketika kemarin kami terakhir baru saja memulai dan membuka tempat yang baru untuk pelayanan Aisyah itu di Cakung. Tolong kondisi stunting diperhatikan dan turut dibantu. Jadi tambah lagi sekarang kerjaannya untuk mengentaskan atau menangani masalah stunting. Kalau di Jawa Tengah dengan Pak Ganjar kelihatannya sudah minded sampai di tingkat ngintip wong meteng gitu ya. Artinya memperhatikan bagaimana orang hamil itu diperhatikan gizinya, jangan sampai sejak dari dalam kandungan gizinya buruk. Nah, kenapa itu terjadi? Nampaknya memang ya banyak sekali yang kawin muda sehingga tidak cukup memiliki pengetahuan bagaimana menjaga janin agar tumbuh dengan baik, nampaknya seperti itu, sehingga jauh hari harus diperhatikan. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kami. Di Jakarta Timur kami ada 6 kecamatan tempat pelayanan terkait dengan pelayanan posyandu. Istilah kami posyandu plus Aisyah itu untuk mengentaskan gizi buruk dan peningkatan mengatasi stunting. Itu koordinatornya Bu Tias. Gitu. Nah, kemudian sebelahnya, nah ini Jawi juga, hanya dari Wonosari yang punya Gunung Kidul. Salah Wonosarinya. GKJ Wilatet. Yang punya GKJ Wilatet dan yang punya Gunung Kidul hanya berbobot. Pak Mandi, mirip. Nah, beliau ini Mbak namanya Bu Christine, ini di Soskes juga, Soskes. Kemudian yang di sana ini dari Katolik, Ibu Agatha, beliau dari Santa Ana juga, dekat kalau pernah dengar tempat biara Samati ya, itu di Cipinang, itu Duren Sawit ya, dekat situ. Ini beliau kebetulan bendahara panitia perkunjungan. Jadi kalau tidak ada beliau, kami khawatir pada turun di jalan gitu.
mau pulang, nah nggak makan. Ya, jadi harus bawa bendahara. Ini Bu Agatha, tinggalnya di atau aslinya dari Jogja, dari Sleman ya. Iya, Tangerang. Kemudian yang pakai baju pink ini Ibu Eti, ungu ya. Ya mirip pink. Mirip pink. Udah malam Mirip. agak belum. Iya. Tapi mirip pink kok. Iya. Pinky. Ini mantan pacarnya Pak Ganjar. Nah, jadi istrinya Pak Haryadi Sudibyo. Beliau ini juga tentu dari GPIB, aslinya dari Manado. Betul ya? Manado ya. Pesan saya Manado. Apa Pak Pendeta? Jadi Ya. apa? Hamnya apa? Minta apa? Lu minta? Lumintang. Bukan satunya apa? Landak lah. Lantang ya. Ya, Saya tahu Newo. Lantang. Ya. Dulu papa saya pemesta. Iya. Iya. Berada di rumah saya 1 minggu. Iya. Iya. Tapi dia sudah di Bogor. Jadi, anak saya di Bogor sini. Mantu ya. Ya. Oke, nah mulai cair kan dari Manado ke Jawa kan jauh. Nyambung. Nyambung. Ya. Lalu yang Selfie. ya ini Bu Silvi. Bu Silvi ini dari NTT, dari Indi. Indi. Ya. Bung Karno. Iya, tempat pembuangan. Beliau yang menanggung jawab di WKPUB. Kalau nggak ada beliau, nggak punya dana untuk kami bergerak. Jadi ketua bidang usaha dana dan juga koordinator terkait dengan perkunjungan dari GKI Buaran. Ya, monggo sambil dimakan. Nah, Bu Selvi ini sebenarnya satu gereja dengan Mbak Esti. Mbak Esti. Ya, Mbak Asti. Ya. Ya, Itu cuma di sini. ya cuma di Nyungrangan. Iya, dulu cuma Ya. saya lakukan seberangan. Waktu sebulan ya. Ya, sekarang balik. Sekarang lagi jalan-jalan ke Manado. Iya. Iya. Dengan keluarga. Iya. Ya. Ini ketua bidang usaha dana Ibu Silvi dari NTT, dari Indi. Kemudian yang lenggah di samping saya ini biar nanti bertanya Pak Usia lenggah itu apa? Soalnya orang Manado juga. Duduk. Ini Manado Kalimantan. Tadi kelihatannya banyak Dayak, Kalimantan. Dayak. Sudah campuran. Beliau koordinator bidang aset dan kesekretariatan di BKPUB. Nah, ada yang belum? Ya, ini kami hanya sebagian kecil, Bapak Ibu, rombongan yang hadir karena memang kami untuk survei terlebih dahulu. Dan ya, selanjutnya maksud dan tujuan kami perkunjungan dengan survei ini sebenarnya sudah program lama, bahkan sebelum COVID kami matangkan itu udah tahun kemarin, tetapi belum bisa terlaksana. Baru tahun 2004 ini kami rencana nanti September itu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, mulai dari beberapa tempat, yaitu tempat Yesadra, ini eyangnya Mas Wahyu. Kemudian di Jogja itu di Bantul, Ganjuran dan juga Kendungan, dengan komunitas Katolik, tetapi juga yang menyusui komunitas lintas amanat beragama. Kemudian di Klaten ini. Nah, kenapa? Saya semakin yakin dan jelas dengan apa yang disampaikan tadi Pak Tua, Mas Wahyu, dengan berbagai hal. Nampaknya kemajuan atau perkembangan di Klaten yang terjadi, terutama Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, mungkin di Klaten malahan belum tersebar bahwa di Klaten itu ada desa paling kaya se-Indonesia
urutan kalau tidak kelima ketiga. Person di daerah mana? Tapi kabupatennya kabupaten termiskin. Iya, betul. Klaten itu kabupaten termiskin. Padahal sebenarnya Klaten itu penghasil dan banyak orang-orang pintar dari Klaten. Itu betul karena kami sebelum Ponggok itu berkembang mendapatkan informasi dan mengejutkan sekali. Bahkan itu dari PBB, dari UNICEF, bahwa banyak di Klaten ini anak-anak yang kekurangan gizi. Saya, ini daerahku masa seperti ini? Lumbung padi, tempat kok, wah ini ada masalah apa rupanya? Nah, itu sempat, tapi kemudian tertutup itu seiring dengan perkembangan yang ya banyak kasus-kasus yang juga muncul tertangani di Klaten, tapi juga kasus yang berkembang secara positif, yaitu Ponggok dengan aktivitasnya. Nah, dari pengalaman 2016 itu yang kami informasikan bahwa pasti nggak ada lepasnya atau pasti ada pengaruhnya dengan adanya FKUB, baik FKUB plat merah maupun plat hitam. Dan tadi barangkali sudah terinformasikan bagaimana gerakan yang terjadi setelah Ponggok, kemudian ini berkembang di Brondong, Tunggul Brondong, dan tadi bagaimana Jeblok juga berkembang. Gus yang mantan ketua, kalau ini sini, yang dulu mantan ketua FKUB, ya bisa Juli, yang juga nampaknya beberapa warga yang meningkat atau mengembangkan kembali karya atau produk-produk budaya di Klaten ini nampaknya melalui kebersamaan. Dan di Klaten mendapatkan Harmony Award untuk kerukunan se-Indonesia. Nah, ini yang juga semakin bagaimana itu bisa terjadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami pengen ngangsu kawruh juga sekaligus bersilaturahmi. Kalau memungkinkan kami juga berbagi pengalaman apa yang kami lakukan di Jakarta, meskipun berbeda ini memang tingkat kondisi, apalagi tadi kabupaten termiskin gitu, tapi ada desa yang sugih melebihi tempat-tempat yang lain. Kenapa kok disebut termiskin? Ya, besok ditanyakan ketika kita kunjungan. Nah, dicatat dulu. Sedangkan bagus. Ya. Nah, ini yang menjadi maksud dan tujuan kami, Mas Wahyu, sehingga kami ingin terang, kami ingin hadir termasuk juga ketika kami ingin mungkin secara langsung juga ingin juga bertemu dengan Pak Lurah Ponggok, Pak Jumedi yang suwi. Kami tahu lewat Metro TV atau Mata Najwa juga, kalau nggak salah di acaranya Rosi itu sempat terekspos secara detail. Dan ini saya pikir pengalaman yang lebih detail kita bisa komunikasikan ketika kami berkunjungan. Dan yang terutama sebenarnya juga upaya untuk melihat kemungkinan seperti tadi PEJ, pemberdayaan ekonomi jemaat atau masyarakat, itu kemungkinan kami bisa lakukan, terlebih ketika legalitas ini kami punya sedikit permasalahan. Kenapa kami nyangkut itu, upaya itu kita lakukan ketika kami mau mengembangkan kegiatan. Kami mulai mengalami tidak punya dana. Memang komunitas kami itu ada hampir 73-72, tetapi yang aktif itu mungkin hanya sekitar antara 39-43. Nah,
Jadi yang iuran ya hanya itu, ada iuran rutin 150.000 per komunitas, tapi dengan kegiatan yang ada tadi itu masih nombok di backup sama komunitas kecamatan tertentu. Jadi anggota WKBUB ketika mau melakukan pelayanan AISA itu komunitas di tingkat kecamatan itu yang membackup gitu. Nah itu maksud dan tujuan kami. Terus kami nyuwun palilah, kami mohon izin di tanggal yang kami rencanakan tanggal 18 sampai 20 kami nanti pastikan, kami akan mengatur waktunya ya Pak, karena dengan pengalaman ini tadi kami harus mereschedule rute yang paling pas agar efektif betul di waktu dan pengelolaan waktu ya. Demikian yang kami bisa aturkan dengan maksud dan tujuan kami hadir survei dan akan membawa rombongan untuk silaturahmi dan belajar melalui khususnya FKUB kebersamaan di Klaten. Nah, mungkin ada teman-teman dari pengurus yang ikut yang bersama-sama, ada yang ingin ditambahkan atau terlewatkan? Bukan saat dari harinya. Ya, kami sengaja mengambil hari waktu dan kami kebanyakan lansia. Kan ABG. Oh, ABG. Kalau kuat sampai di sini itu ABG. Angkatan Babigi. Oke. Jadi, makatan Mas Ayu atau nuwun. Iya, matur nuwun. Nah, tujuan kunjungannya kan ada beberapa tempat. Padahal itu selama 3 hari gitu. Nah, nanti model menginapnya itu di mana? Apakah di komunitas FKUB atau di hotel atau di mana? Sehingga kami juga punya gambaran jenengan itu nanti mau menghabiskan waktu 18 sampai dengan 20 itu dengan rangkaian kegiatan apa saja dan di mana gitu, sehingga kita nanti bisa juga ikut menyesuaikan kalau kita bisa bersama-sama ikut menyesuaikan dan membersamai panjenengan. Iya. Iya, saya pikir ini yang menarik, hampir sama gitu. Ini baru pertanyaan. Belum tawaran. Ya, ini malahan tawaran Boyolali itu. Jadi kalau memungkinkan untuk tinggal di komunitas, anggota komunitas itu mereka nampaknya mau memfasilitasi, dan itu pengalaman saya mendampingi anak-anak pemuda dan remaja ketika jadi belajar, tapi juga sekaligus semacam live in itu pasti interaksinya berbeda gitu. Nah, saya takut nggak ada tawaran ini gitu. Sehingga kami juga menyiapkan, memang di Jogja kami sudah kami survei itu di beberapa tempat untuk nginap. Jadi dari kami menginap 2 hari di Jogja dan habis dari Klaten, baru kemudian kami nginapnya ke Boyolali, kemudian interaksi dengan teman-teman di Boyolali, baru balik Jakarta. Nah, di sini menerima tamu dari berbagai tempat itu. Ya. Biasanya yang mereka anggap layak untuk itu di Jogja. Jadi maaf ya, kami di FKUB Plat Merah ini kan sering menerima, sekarang istilahnya studi tiru itu, terus studi banding dianggap dolan itu. Jadi studi tiru, lalu termasuk dari Jakarta Pusat ke sini, dan itu biasanya ngirimnya di Jogja. Sini itu lalu hanya FKB Timur yang di Klaten, ya, FKB Timur yang di Klaten. Ya, tapi itu maksud saya itu nanti bisa didetailkan. Saya maksud Mas Ketua ini supaya
Ini kalau filosofi Jawa, orang ketamon itu kan ya piye lah kira-kira ya. Gitu. Tapi ini kan belum bicara sama sekali dengan yang lain. Nah, jadi tapi kami sudah punya gambaran sekarang. Survei penjenengan itu kan survei untuk kegiatan nanti September di tanggal-tanggal yang sudah diagendakan itu, supaya nanti bisa ditata oleh teman-teman kebersamaan gitu. Nah, karena sebenarnya kami komunitas kita itu kan tersebar di mana-mana di Kabupaten Klaten ini kan. Jadi hampir semua kelurahan itu memang ada FKUB kebersamaannya dan FKUB kerukunannya gitu loh. Dan ini loh, Karena Klaten itu kan ada 26 kecamatan, 401 desa dan kelurahan. Dan itu ada paguyuban. Ada beberapa. Dan itu penduduknya sekitar 1.400.000. Jadi ini yang arealnya di Klaten ini, maka ini sebenarnya ya secara formal sebenarnya sudah tersebar di mana-mana. kalau jumlahnya Kalau meternya sebenarnya tidak luas. Sini kan sebenarnya juga berdekatan. Sini ada pura, kemudian sebelah sana itu sekolah Hindu Dharma. Ini STHD, ini yang baru mungkin saja sekarang sudah dinegrikan. sudah dinegrikan baru Mei kemarin ya. Ya. Kemudian di depan situ itu Gereja Katolik. Ya. Sampingnya itu gereja Sampai saya. gereja Saya tadi kesini itu cuma GKJ, jalan karena cuma situ. Ya. Ya. itu GKJ, kemudian sebelah sananya itu ada pondok pesantrennya Gus Kolim. Ya. Nah, Jadi berdampingan ya ya, sebenarnya ya. Gereja Katolik juga. Ya. Gereja Katolik, ya, masjid dan sebagainya juga banyak. Nah, gitu. Atau kalau di Ponggok di Jeblok itu seringkali juga dipakai untuk live in. Tapi jikalau tidak live in ya bisa di homestay. Banyak Di tersebar mana di beberapa. homestay. Dan Ponggok desa yang Bumdes, nanti desa kalau yang kita terkaya itu di tengah-tengah kabupaten yang termiskin. Ya. jadi ya di Ponggok itu kalau nanti kita konfirmasi sama Pak Junet itu dia punya homestay punyanya Bumdes itu ada 12 kamar. Kemudian Nganjat sebelahnya itu ada Pak Pandu, kemudian sebelahnya Bumdes itu juga ada homestay. Jadi kalau 40 saya kira Bisa kampung di situ. masuk situ. Kalau mau sih, restorannya Pak Wahyu. boleh. Kalau itu mau di homestay. Tapi kalau mau hidup bersama dengan live in itu beberapa kali memang sudah pernah, tetapi anak-anak sekolah gitu. Nah, tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika ada live in justru dari FKUB atau Dari sesepuh. sesepuh. Enggak, apik ya. Nah itu kan gitu. Apalagi nanti di Desa Jeblok itu menjadi pilot projectnya federasi beragamanya itu kan di sana gitu. Nah sehingga kalau nanti justru ketamonan jenengan di sana itu malah justru semakin menyemangati warga yang ada di sana untuk berproses. Nah, kamu silahkan nanti kan kita juga bisa sharing sama teman-teman yang lain. Ya. Mungkin bukan sesuatu yang kebetulan, mungkin bagian dari berkah kita bersama gitu. Ini ada peristiwa yang semacam ini. Karena kami nanti akan launchingnya baru nanti Desember, tapi kalau sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan yang warna-warni seperti ini kan jadi gambaran-gambaran yang lebih nyata gitu. Oh, iya. Semakin mendukung ya. Kesehatan itu penting. Iya. Kalau di sana di Jeblok sama di mana Ponggok itu memang menjadi desa wisata sih di sana. Jadi selain mungkin kalau mau live in, oke, bisa, tapi juga belajar bersama dengan masyarakat yang ada di situ. Kita juga belajar dengan semua
Ini juga menikmati desa wisata di Ponggok dan sekitarnya, monggo silakan alternatif mana yang nanti dengan pilih, daripada nek di nginepnya di mana Jogja kan jauh gitu loh. Sekaligus nanti rangkaian kegiatan kan bisa dilakukan dari Rabu, Kamis, Jumat semuanya. Ya monggo hanya cari alternatif aja. Monggo. Jokowi itu mau dipindah ke Oh enggak, kita enggak akan memindah tradisi Jokowi, tetap tetapi Jokowi menjadi tetap Jatinong. event di Jatinong. Jatinongnya. Tetapi di Jeblok itu ada event lain. Oh. Ya, Nah. dalam rangka kita merayakan Hari Toleransi Internasional itu sekaligus juga menjadi event tahunan di Desa Jeblok. Itu kapan? Itu November di launching toleransi internasional. 6, 7, 8 Desember. Tetapi itu akan jadi tahunannya tanggal 14, 15, 16 Jokowinya November. itu November. Iya. Oh. Yang akan datang sudah di Novembernya. Mengapa saya tanya begitu? Mhm. Mungkin saja beberapa teman yang berminat untuk mengikuti acara itu dengan live in di keluarga Situ. kami situ. Ada event yang bisa dinikmati atau Ikuti, diikuti ya. dengan culture yang ada di daerah itu kan makin memperkaya gitu. Iya. Kalau misalnya nanya live in tanpa ada home-nya gitu ya, rasanya pertimbangannya banyak teman-teman, apalagi sepuh-sepuh kan beda. Kalau masih muda-muda gitu, ya ingin tahu banyak lah gitu ya. Kalau Tapi rencananya jadi- September memang tidak mungkin bersama dengan event Jokowi. Iya, Kalau sudah berlangsung dan setahun sekali Iya. berpedoman pada bulan Sapar. Apa? Saparan. sebenarnya gabungan dengan budaya Jawa. Iya. Itu yang di Jatimur. Itu yang kemudian dikembangkan mengenai bagaimana kerukunan terjadi. Ini membangun kerukunan berbasis budaya, berbasis budaya. Itu budaya yang sudah ada, cuma lebih pada tradisi Muslim teman saya yang banyak di Jokowi itu, tapi itu lalu kemudian. Tapi ini kampungnya ini yang tadi yang sebut desa terkaya sedunia itu memang membangun kerukunan berbasis ekonomi. Jadi ini ekonomi khususnya di situ itu mengenai perikanan. Saya kira untuk kita semua sudah mendengar. Saya memang sebenarnya saya bukan orang Klaten, tapi saya menjadi pendeta di sini 44 tahun. Jadi jadi sebelum gerejanya ini lahir lalu saya sudah di situ. Jadi ini Klaten ini Mas ini Gus Marzuki ini. Jadi ini kekayaan kami luar biasa, kelebihannya itu air. Jadi di sini ini paling kaya dengan sumber mata air. Bahkan sekian tahun yang lalu itu sampai sekarang kalau kamu sudah ada hitung-hitungannya antar pemerintah daerah. Ini air minum Solo itu kan dari sini. Dari Cokro ya. Dari Cokro. Kalau dulu itu tidak ada apa-apa imbalannya ke sini. Sekarang sudah diatur itu pemerintah daerah. Mereka bayar. Tapi itu urusannya. Seperti PAM gitu ya, dibikin PAM gitu. Nah itu pokoknya kan sumber mata air itu kan di sini kolam-kolam yang ada di Klaten ini sekitar 13 itu tidak ada yang pakai apa namanya PAM. ya yang diberi obat itu apa namanya tidak ada yang pakai kapur semua itu Yang benar-benar langsung pur ya, murni. murni. Ini yang disebut tadi berondong atau apa itu Enggak dibur, tapi keluar Mas. alami. keluar alami. Iya. Itu kekayaan Klaten yang nampaknya belum dimaksimalkan dalam pengelolaan. Gede ya? Cokro tuh Iya. Benar-benar Kalau Cokro semua air yang di Cokro
kecuali yang untuk pertanian di sini itu semua dibawa ke Solo untuk air minum Solo semua. Itu Tapi disisain kan? ya. Ada yang warganya disisain kali. Nah, Ada yang sakit kali. kemarin kita ada sepakat seminggu yang lalu ini pam-pam kami di macet karena kami menyarat kelakar kami bagus ini sangat amali gitu. Karena punya air tetapi di sini mati tapi Solo tidak mati itu. Jadi ya ini tambahan, tapi ini kaitannya dengan membangun kebersamaan, membangun kerukunan, membangun itu. Maka saya itu kan maaf ya, ini tadi saya cari kaos saya. Ini kaosnya kebersamaan ini. Tadi saya memakai kaosnya kerukunan. Ya, karena kerukunan itu tadi ada kegiatan, ya plat merah, ada kegiatan kelintas agamaan pemuda, bagaimana pemuda dibangun dalam kelintas agamaan itu. Maka bagi saya itu kan orang yang mengupayakan kebersamaan, kerukunan dan itu menurut saya yang nyandak nilai agama itu. Jadi ketika orang itu yang dikembangkan justru sekalian itu akan sekalian malam Iya. Ya, sambil bicara. oh, iya. Terima kasih untuk usulannya supaya tidak kelamaan karena sudah jelas karena sudah disiapkan takut sudah dingin sebenarnya. Nah ini kami dibawain dari Boyolali sehingga kami pengen ya tadi saya bilang sama Mas Mai karena malamnya di situ saja ngasih. Jadi mungkin Pak Budi bisa berdoa sebelum kita dahar bersama-sama. Ada yang kurang deh. Cukup. Ya, masih ada. Pas. Enggak, Pas. malam Oh, malam dikit enggak. Aman. Tapi saya tanya dulu, karena ini kelintas agamaan. Iya. Ini kalau mau makan, doanya itu doa apa? Ganti ya. Sebab kalau kami itu cuma doa menurut keyakinan masing-masing. Iya. Ya. yang jelas doa makan Pak. Betul. Iya. Kalau Doa makan yang memimpin salah satu menurut keyakinannya dan yang lain menyesuaikan kan biasanya. Oh ya. Nah kadang-kadang memang bergantian. Ya. Begitu. Ya, Pak Budi. Mari saya akan pimpin doa makan dan doa pertemuan malam hari ini secara Kristiani dan tentunya yang lain boleh menyesuaikan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Allah kalau pada malam hari ini Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai di dalam perjalanan kami dari pagi hingga malam hari ini. Semuanya Tuhan sudah atur dengan perjalanan yang begitu indah dan juga perjalanan yang semua waktunya meskipun ada keterlambatan tapi kami percaya bahwa semuanya ini sudah Tuhan yang atur. Kami sudah boleh bertemu dengan Habib Lutfi, kami sudah bertemu dengan rekan-rekan FKUP Boyolali Kampen, dan pada malam hari ini kami boleh dipertemukan dengan rekan-rekan kami yang berada di Klaten yang kami sudah Tuhan tuntun di dalam pembicaraan ini, yang akhirnya kami boleh saling memahami, saling mengerti dan saling boleh menambah wawasan sehingga pada malam hari ini kami boleh menikmati makan malam yang sudah tersedia ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan Tuhan jamah untuk kesehatan kami. Meskipun kami lelah, tapi kami tetap sukacita dan bahagia. Ya Tuhan, sebelum kami menikmati makanan yang sudah tersedia ini, kiranya Tuhan boleh mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan.
semuanya ini doa permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Monggo kurang dia batas ya belum. Saya tahun sekian ke pondok pesantrennya Habib. Pak Kardi masih cukup. Ya, tadi sempat menyampaikan. Jadi itu nampaknya soeknya. Ya, pada zamannya. Saya sempat tidur di pondok pesantren. Di hari Selasa Kliwon Bapak karena kami saya belajar tradisi bakal ibu dua kali itu kumpul di masyarakat di hari jadi itu supaya usahanya lancar. Mereka ayah sedikit tentang waktu itu dalam itu percepatan Tapi memang harus ada itu ya. Sudah pada kita Kemenak di sini, dia pegawai Kemenak. Jauh. Selo Boyolali gitu. Itu kalau Boyolali mau jalan-jalan ke Solo, saya siap nemani. selingannya jalan-jalan ke Selo. Iya. Jangan dilupakan Selo. Selo Nanti. itu Sela antara Merapi dan Merbabu. Iya. Itu ada jalan tembus ke Magelang. Iya. kalau komunitas budaya di Boyolali ke Magelang itu bisa melewati antara dua gunung itu. Itu namanya Sela. Tapi aman. Aman. Itu buktinya ibu ini kan aman. Itu di antara gunung sebenarnya, di antara Gunung Merapi dan Merbabu itu ada gunung loh. Namanya Gunung Bibi. Oh, ada gunung lain. Namanya Gunung Bibi. Jadi kenapa Gunung Merapi itu meletos seperti apa, menakutkan seperti apa? Orang Cepogo daerah saya itu tetap santai-santai aja. Karena tidak mungkin itu bisa melewati gunung yang kecil tadi. Kalau kabutnya, abunya tetap kami kena. Tapi kalau lahannya nggak bakal. Subur dong ya? Pasti subur. Ya, Abunya. Itu Gunung Bibi memang lebih tinggi. lebih kecil, Lebih kecil, tapi Bu. mampu menghalangi lahannya. Oh. Biasanya habis makan terus Ngantuk. ya, SMP setelah makan pulang. Kalau kan belum pulang Pak, belum. Itu masih Harus ada pikir dulu. kalau sekarang saya kalau Mau kan sepi. 30 menit 40. Oh, dekat ya. Iya, saya pikir 3 jam. Tergantung Bu. Kita nginep 3 jam bisa. Lewatnya mana? Pelan-pelan. Mampir tempat. Jadi balik ke sana lewat depan rumahnya Bu Christine, terus itu ke selatan ke pantai itu, baru masuk ke tahun depan nyampe. Jadi sekarang ini Kalau pegawai yang di Jogja itu ke sini itu laju. Sudah semua karena seperti ya kalau dari Bekasi ke Jawa itu jauh ya. Tahu. Godok ya lalu. Ya. nama hotelnya. Ada beda.
Ini juga ada nama hotelnya, nama hotel istri. dekat sini. Bapak Ibu matur nuwun, mungkin kita bisa mendetailkan Mas Wahyu lebih konkret lagi. Terima kasih untuk informasi yang saya pikir menginspirasi untuk program-program yang seperti ini. Saya yakin tidak hanya kali ini, tapi seperti tadi Pak Tip, kalau pada event tertentu terinformasikan, mungkin kami juga bisa memberikan, silahkan mungkin yang mau berkunjung ke Klaten untuk itu menjadi informasi yang menarik untuk kita kerjasama. Ini syukur-syukur kami nanti didukung, artinya teman-teman yang 45 itu juga mereka siap, saya pikir akan menjadi lebih baik kalau mereka siap untuk homestay di situ. Efektif sekali dari waktu dan juga kedekatan kita dengan, meskipun hanya mungkin semalam, tetapi itu menjadi lem yang saya pikir cukup bagus. Obrolan-obrolan yang terjadi itu akan menjadi perekat juga, sharing pengalaman, dan akan menjadi sangat berharga. Nah, kami coba nanti itu menjadi masukan, seperti teman yang di Boyolali tadi juga memberikan masukan seperti itu. Nanti kami coba matangkan dengan teman-teman di komunitas dalam kebersamaan. Dan kami barusan ditelepon, jadi ada teman dari Bu Elis yang nampaknya menyiapkan sesuatu dan mengharapkan sekali jauh-jauh dari Bali. Dia sudah datang, tadinya besok, tapi nampaknya hari ini dia cepat meluncur dan mengharapkan kita untuk mampir barang dan kita belum tahu, tapi udah ngasih share loh. Tahu-tahu ke sana tuh. Belum. Ke arah Jogja atau ke arah mana? Jogja. Ke arah Jogja kok arah Delanggu nih? Nanti sekarang mampir. Iya, jadi sambil menyelam Minum Coca-Cola. nanti bisa dilihat di Serok. Ngaten Mas Wahyu, terima kasih sekali Pak Harno. Bapak Ibu, maaf ini saya belum, rekaman saya tidak begitu bagus menyangkut nama, nyuwun ngapunten, maaf. Dan nanti mungkin kami bisa daftar-daftar untuk bisa diinformasikan, dan saat nanti kami kunjungan bisa lebih dekat lagi. Kalau suatu saat kami mungkin lewat Selobu, kami akan mampir ke sana. Makasih Swahili, matur nuwun, dan sampai jumpa nanti di September ya. Bisa kita foto bersama Di mana? Di situ, di sini Sebenarnya di depan dapur itu boleh Pak. depan dapur malah kelihatan ya. terlihat. Yang tengah ini Oh gitu. tengah ini Terang ya. ya kelihatan nggak? sudah kering kanan. Iya, foto di situ cuma 10 menit. Oke. Ini yang foto yang mana tuh? Yang mana? Pokoknya lihat ke depan, lihat ke depan. Nah, Satu, dua, tiga. Semangat. Pancasila. Pancasila. Salam Pancasila. Saya nggak bisa bawa Nih. tisu. Lagi. 1, 2, 3. Ganti handphone. Nanti itu lagi antri tuh. Bawa HP-nya Kweli. Potong bedut. 2, 3. Pancasila. Oke, sip. Udah belum sih Mas nih? Lagi. Lagi. 1, 2, 3.
Biasanya ada tarik kecak. Selamat malam, selamat jalan semuanya. Foto sama saya mau kasih itu untuk Bu Asti. Ya, itu teman karib banget. Oh ya. Kasih bernama saya. Oh gitu. Ayo Pak, ya Pak. Ayo fotoin. Kelihatan nggak Neng? Bisa terlalu dekat dong. Oke, jalan dulu.